Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini saya akan mencari sumber mata air pakai metode lidi. Dan perhatikan lidinya. Nah, ini untuk lidinya sudah bereaksi. Nah, ini untuk lokasi yang saya mau gali. Dan pagi ini juga saya mau gali untuk buat sumur manual. Tapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, channel ini masih membutuhkan support kalian, like, komen, dan subscribe. Oke, untuk pagi ini saya langsung untuk penggaliannya. Ini teman saya sudah siap mau menggali. Nah, ini sekarang sudah dimulai sama teman saya ini. Ini proses untuk awal penggaliannya buat sumur manual. Dan ini untuk lebarnya sekalian saya lebarkan, tujuannya untuk buat dudukan pondasi sumur, biar nanti enggak kerja dua kali atau sekalian buat untuk pondasinya. Nah, ini sudah jadi untuk dudukan pondasi atau cincin sumur ini ya. Nah, itu yang tengah itu untuk lubang sumur, untuk diameternya 75. Itu sampai dalam sana segitu ya, ukurannya 75 diameternya. Terus kita lanjut untuk penggaliannya. Dan tiang ini untuk ngeluarin, nah ini, dan ada rel untuk ngeluarin tanah dari dalam sumur ini, atau dudukan tambang buat naik turunnya tong. Dan ini untuk lokasi lingkungan ya, lingkungan sumur. Ini untuk proses pemasangan pondasi. Ini sudah dimulai untuk proses pemasangan pondasi. Ini alhamdulillah kedalaman sudah 3 meter. Ini untuk pemasangan pondasi sumur atau cincin. Alhamdulillah ini untuk proses pondasi sudah selesai. Tinggal kita pasang untuk dudukan tutup sumur ya. Ini untuk proses buat dudukan tutup sudah tinggal finishing. Ini nanti tutupnya ada di atasnya. Jadi buat tutupnya itu mudah sekali ya, hanya kotak persegi. Tapi jadikan dua untuk tutupnya biar ringan untuk angkat junjungnya. Dan ini ada besi. Ini besi ini untuk gantungan sanyo. Alhamdulillah untuk proses pembuatan dudukan tutup sudah selesai ya. Ini untuk lubang pipa, ini saya kasih pohon pisang. Nah, ini untuk proses lanjut ngedalemin sudah siap, sudah dilanjutin dari tadi ini. Ini tongnya saya masukkan buat ngeluarin tanah yang di dalam.
Nah, ini untuk tanah yang dari dalam sumur. Saya masukkan lagi untuk tongnya. Selanjutnya kita pasang tangga sumur ya. Oke, untuk kali ini proses pemasangan tangga, karena ini sumurnya sudah dalam, jadi naik turunnya pakai tangga. Ini saya lepas ikatannya, ikatan tangga. Nah, ini tangganya. Saya pasang tangga dulu. Ini ujungnya masukkan ke dalam sumur. Dan untuk tangannya, untuk masangnya secukupnya ya. Misalkan sudah dapat 7 meter, nah yang jelas ini sudah dapat 9 meter ya. Jadi untuk tangganya saya pasang kurang lebihnya 13 meter untuk tangganya. Jadi nanti yang di bawah kita gulung biar enggak naik turun untuk tangganya. Kalau sudah dalam nanti untuk tangga yang digulung kita bongkar lagi. Jadi untuk bongkarnya yang di bawah saja, nggak nyampe atas. Nanti kalau tangganya sudah habis baru kita bongkar dari atas untuk dinurunin. Oke, ini tangannya udah cukup. Kita untuk proses pengikatan. Untuk caranya ngikat gini ya, di bawahnya gigi tangga ini, biar nggak melosot. Diikat sama tiang ini. Untuk yang sebelah juga sama ya. Untuk pengikatannya juga di bawah gigi tangga biar enggak melosot ikatannya. Dan diusahakan untuk ngikatnya harus benar-benar kuat ya. Soalnya ini nanti akan diinjak atau akan ada kebebanan satu orang. Jadi kalau nggak kuat ya bisa bahaya ini. Diusahakan harus benar-benar kuat untuk ngikatnya. Nah, dah kita dobelkan untuk tambangnya. Udah beres, ini untuk tangganya sudah selesai. Selanjutnya kita pasang blower. Oke, ini sekarang pasang blower. Ini untuk pipa plastik ya, buat udara dari atas. Nah, ini pakai L pipa ya, biar plastiknya aman atau anginnya tetap lancar. Untuk pipanya kita ikat sama tiang biar pipanya enggak jatuh. Dan diusahakan untuk plastiknya nggak boleh bocor ya. Terus ini untuk selang plastiknya dipasang ke blower.
kita ikat biar nggak lepas dan anginnya tetap lancar. Kita colokkan ke setrum, kita nyalakan. Nah, biar lebih besar ini dibuka tutupnya. Ini volume untuk besar kecilnya angin atau udara. Oke, ini udah selesai untuk pemasangan blower. Ini sudah sampai dalam sana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau turun. Nah, ini untuk paku dari bambu tujuannya untuk mengikat tangga ya. Biar nanti buat naik turun nggak goncang-goncang. Nih, saya agak Nah, ini diusahakan sampai nggak kelihatan dari tanah biar nggak kena kaki ya. Terus kita ikat biar nanti buat naik turun ini tangganya nggak gerak, nggak goncang-goncang. Dan diusahakan untuk ngikatnya yang mudah untuk dilepas ya. Soalnya ini nantinya kalau udah dalam kita turunin lagi tangganya dan harus ngelepas ikatan ini. Jadi diusahakan untuk ikatannya itu yang mudah untuk dilepas tapi kuat. Oke, ini udah selesai, kita tinggal turun. Nah, ini kan jadinya nggak goncang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau turun. Ini sudah hari ketiga ya. Sudah 3 hari. Bismillah, turun. Mudah-mudahan cepat keluar sumber mata airnya. Nah, ini juga yang bawah ada ikatannya seperti yang di atas tadi ya. Oke, saya lepas untuk ikatannya karena ini tangganya mau saya turunin karena sudah habis yang di bawah. Oke, ini langsung saya turunin untuk tangganya. Oke, ini saya mau nurunin tangga, sudah saya siapkan kaso atau usuk dari kayu ini ya. Ya sebenarnya itu pakai bambu juga bisa, sedapatnya. Kita lepas untuk ikatannya pelan-pelan saja ya, nggak usah tergesa-gesa. Yang penting semuanya aman. Dan ini maaf banget ya karena sebelahnya ada
tukang kayu ya, jadi suaranya agak berisik. Ada serut, ada mesin apalah, mesin pertukangan kayu gitu. Itu sebelahan situ, jadi ya untuk suaranya sangat-sangat maaf ya, sangat agak berisik. Dan ini alhamdulillah untuk lepas ikatan sudah selesai. Sekarang kita tinggal untuk nurunin tangga. Sebelum kita turunin, saya turunin, kita bongkar dulu untuk rollnya. Secukupnya mau seberapa ya saya sudah tahu untuk kira-kiranya, soalnya saya barusan dari bawah. Ya kurang lebihnya 3 meter untuk tangganya yang saya mau turunin. 3 meter berarti untuk tangganya kurang lebihnya 5 meter saja. Sebelum saya turunin, lebih baiknya, lebih amannya saya ikat dulu untuk tangganya. Untuk pengikatannya sama seperti yang tadi ya, di bawah gigi tangga. Tujuannya ya biar nggak melosot gitu ya, nantinya nggak miring untuk tangganya, atau untuk gigi-gigi tangga nggak miring. Kanan kirinya sama ya. Untuk pengikatannya di bawah gigi tangga. Nah ini alhamdulillah sudah selesai untuk pengikatannya. Kita turunin, saya turunin untuk tangganya. Saya lepas ini kasonya, saya turunin untuk tangganya sampai itu ikatan yang barusan tadi. Saya turunin sampai habis, sampai ikatan. Nah ini sudah sampai ikatan, kita tinggal ngepasin untuk miring-miringnya tangga. Nah ini sekarang sudah lurus ya untuk gigi tangga ini, jadi nanti kalau dipanjat nggak meleset, soalnya nanti lama-kelamaan akan licin tangga ini karena ada airnya, ada lumpurnya gitu. Jadi untuk naik turunnya harus hati-hati juga. Oke, saya ikat lagi buat ini, nanti tangganya biar nggak geser-geser ya. Saya ikat. Nah, kayak gini untuk ngikatnya. Jadi nanti tangganya nggak bakalan bisa geser-geser atau miring-miring gitu ya. Untuk selang plastik nggak boleh bocor ya, biar anginnya nyampe bawah. Nah ini untuk hasil pendeteksian dari lidi kelapa ya. Alhamdulillah sudah mengalir. Ini tanah dari dalam sumur.
Dan ini sumurnya, karena dalamnya enggak terlalu jelas. Ini 19 meter. Nah, ini untuk sumber mata airnya. Ini hasil pendeteksi dari lidi kelapa. Ini sementara sumbernya ya. Ini saya masih dalemin, soalnya di dalamnya juga masih ada untuk titik sumber mata airnya. Ini besar. Ini hasil pendeteksi pakai lidi kelapa ya. Ini kedalaman 19 meter. Ini saya ada di dalam sumur ini. Dan ini ada di belakang saya juga ada untuk sumber mata airnya. Dan ini agak berisik karena ini disedot pakai pompa air ya. Kalau nggak dibantu sama pompa nggak bisa untuk mendalemin lagi. Ini untuk sumber mata airnya. Ini saya usahakan saya dalemin 1 meter lagi kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya karena airnya sudah banyak sekali nih ya. Ini untuk penyedotan sudah 3 jam yang lalu, ini belum habis. Cuman sekarang sudah tipis ini untuk airnya. Ini untuk sumber mata airnya ini, alhamdulillah sangat besar sekali ini. Dan ini juga ini. Dan ini prediksi dalamnya masih ada sumbernya ya. Mudah-mudahan saya bisa menggalinya untuk sumur ini biar sumbernya nambah lagi. Oke, gitu dulu untuk videonya, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, ambil positifnya, buang negatifnya. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.